Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya semoga kalian semua dalam kebaikan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya tetap sehat bersama ayah bunda sekeluarga, dan juga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran, khususnya di tahun pelajaran baru 2020-2021. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat Islam yang masih diberikannya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada qudwah hasanah, kepada suri tauladan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat, dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita bertemu hanya lewat media ini, tapi tak mengurangi semangat belajar kita, ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran kita di tahun pelajaran baru ini dengan materi yang pertama, yakni materi tentang meyakini kitab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab yang pastinya kita semuanya sudah mengetahui bersama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan kitab-kitabnya, ya, kepada para nabi dan kepada umat-umat para nabi tersebut. Baik. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan melihat dulu kompetensi intinya seperti apa. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini nantinya yang akan menjadi landasan kita, ya, akan menjadi landasan kita untuk seterusnya nanti mempelajari materi ini. Nah, kemudian kompetensi dasarnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kita nantinya diharapkan mampu meyakini, ya, kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Kemudian memahami makna beriman kepada kitab itu seperti apa, ya. Tentunya kita memahami dengan benar. Kemudian nantinya kita akan menyimak atau melihat dalil-dalil baik itu diturunkannya kitab-kitab itu ataupun dalil-dalil penamaan daripada kitab-kitab itu. Nah, baik. Nah, ada 11 tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama adalah menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian menunjukkan dalil nakli, ya. Ya, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian menyebutkan kitab-kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya dengan benar juga tentunya. Kemudian menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah tersebut, ya. Kemudian menyebutkan kitab suci, ya, agama Islam, pasti tahu tentunya. Nah, kemudian menunjukkan dalil nakli, ya, kemurnian Al-Quran. Kemudian menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf. Kemudian menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf dengan benar, dan juga membiasakan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran tentunya. Baik. Nah, kita masuk ke materi kita, yakni apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat dulu secara bahasa, ya. Kitab itu apa? Kitab itu artinya tulisan, ya, buku ataupun juga ketetapan. Nah, sedangkan yang dimaksud kitab adalah menurut istilah, ya, kumpulan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dibukukan kemudian menjadi pedoman hidup, ya, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, seperti apa kebahagiaan dunia akhirat itu? Nanti kita insya Allah akan membahasnya. Kemudian kita melihat pengertian iman kepada kitab itu seperti apa. Nah, pengertian iman kepada kitab Allah itu berarti kita percaya, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu, ya, menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, ya, itu adalah benar. Dan kita meyakini itu dengan sepenuh hati kita bahwasanya para nabi dan rasul itu memang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita meyakini ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab-kitab itu. Ajaran yang disampaikan tersebut, ya, kepada umat manusia sebagai apa? Sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan juga nantinya kebahagiaan di akhirat. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu, ya, merupakan anugerah bagi manusia itu sendiri. Ya, karena dengan itu manusia dapat mengetahui yang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, dari kitab itulah kemudian dijelaskan mana yang harusnya dilakukan, ya, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan mana yang dihindari untuk juga mencapai kebahagiaan dunia itu sendiri. Dan tentunya insya Allah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam kitab-kitab itu, maka nantinya akan ada Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, ya, kepada kitab-kitab Allah, kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan kenapa manusia itu harus atau kenapa manusia memerlukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, baik. Dengan adanya kitab-kitab itu, ya, dengan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi kemudian disampaikan kepada umatnya, manusia tadi diharapkan mampu membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, seandainya, ya, kita tidak mempunyai pedoman hidup, ya, maka yang pertama adalah tentu kita tidak akan bisa pernah mengetahui keberadaan, keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kitab itu, ya, salah satunya kita dituntun untuk mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga dengan kitab-kitab itu kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kitab-kitab itu kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat orang yang berjalan, ya, kita sudah punya tujuan. Ibarat kita ke pasar, kita punya tujuan mau beli apa. Nah, kalau misalkan kita mau beli sesuatu, ya, ke pasar, kita sudah punya tujuannya apa yang kita beli, maka kita langsung menuju tempat. Tidak misalkan kita jalan-jalan dulu, ya, kemudian malah beli yang lain, akhirnya yang ingin kita beli karena uangnya udah habis atau tidak cukup, maka nggak jadi kebeli apa yang ingin kita beli sebelumnya. Nah, oleh karena itu juga dengan kitab itu, maka kita tahu tujuan hidup kita itu seperti apa, ya. Maka dengan kita mengetahui tujuan kita, maka kita fokus untuk menggapai tujuan itu. Nah, baik. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, yang artinya dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan.
Dan dengan kitab itu pula Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya ya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, dengan kitab itu ya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti keridhoannya. Nah, kita setiap hari ya membaca doa raditu billahi robba. Kita ridho ya Allah Rabbi. Raditu billahi robba, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Wabil islami dina, Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kami ya, dan seterusnya. Artinya kita menjadi orang-orang yang berserah diri untuk mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga jadi catatan penting bagi kita. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita kerjakan. Apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita jauhi. Nah, misalkan kita berbuat baik kepada orang tua, itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat jahat kepada orang tua, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap perintah orang tua, setiap nasihat orang tua harusnya ya sudah menjadi kewajiban kita ikuti. Ya, bukan malah kita ingkari. Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung juga keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung ya tergantung kemurkaan orang tua. Nah, oleh karena itu, Ustaz tidak pernah bosan mengajak untuk kita semuanya berbuat baik dan senantiasa ya memuliakan kedua orang tua kita. Baik, ini adalah dalil tentang diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan adalah menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita dengan kita beriman, mempelajari kitab-kitab Allah itu ya, agar kita termasuk orang-orang yang selamat ya, selamat dalam memilih jalan, tidak salah dalam melangkah. Oke. Nah, ada dalil satu lagi yang menunjukkan bahwasanya di sini kita diperintahkan ya, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Apa dalilnya? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oke, kali ini sambil diikuti ya. Meskipun kita tidak secara langsung, namun setelah nanti Ustaz jeda silahkan dibaca. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Iya, shadaqallahul azim. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan apa yang telah kita baca tadi dengan ganjaran pahala ya, yang berlipat ganda. Tentunya satu huruf Al-Qur'an itu mengandung 10 kebaikan dan akan bertambah lagi jika kita barengi dengan misalkan ketika kita berwudu dan lain sebagainya. Oke. Nah, artinya
Wahai orang-orang yang beriman, ya, tetaplah beriman ya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan ya sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, nah maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang yang beriman untuk apa? Tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Ya, dan kepada kitab-kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang sebelumnya. Nah, di sini juga kita diperintahkan untuk mengimani kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kita mengimani kitab Taurat, kita mengimani kitab Zabur, kita mengimani kitab Injil. Ya, tapi kita tidak melaksanakan syariatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab yang sempurna, yakni kitab Al-Quran. Nah, jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah ya, dan juga beriman kepada Rasul serta kitab-kitab yang dibawanya. Nah, jadi kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala beriman kepada para malaikat ya. Dan apabila kita tidak beriman ya, maka Allah menegaskan bahwasanya kita akan tersesat sejauh-jauhnya. Jadi kita beriman kepada Allah, otomatis kita beriman, mengimani malaikat, kita mengimani para rasul, mengimani kitab-kitab, dan mengimani nantinya akan ada hari akhir, hari di mana segala amal perbuatan kita ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melihat balasan itu. Di dalam Quran surah Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, barang siapa yang beramal sekecil zarrah pun, sekecil atom pun, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil zarrah pun atau sekecil atom pun, maka dia akan melihat balasannya. Nah, oleh karena itu ya kita jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Apakah lagi ya ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan, misalkan kita sholat ya, kemudian kita berinteraksi dengan manusia, kita murah senyum ya, kita tidak toksik ya, tidak melontarkan kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang merendahkan orang lain, itu kita hindari. Nah, kepada orang tua seperti apa? Kita harus bersikap santun, kita bersikap memuliakan mereka ya, menyayangi mereka. Nah, baik yang masih bersama kita ataupun yang sudah tidak bersama kita lagi. Nah, baik, itu tadinya dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana kita ketahui ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Baik. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat di sini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, artinya 1200 tahun sebelum zamannya Nabi Isa alaihi salam. Nah, dan diturunkan dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya, diturunkan kepada siapa? Betul, kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini adalah nabi yang terkenal dengan suara yang indah. Nah, makanya nanti isi kitab Taurat itu diantaranya adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi ya. Kemudian diturunkan kepada siapa? Kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Nah, di dalam bahasa Qibti. Nah, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam ya, diturunkan pada abad ke-1 Masehi, betul. Nah, jadi diturunkan kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani ya.
Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang setiap hari membersamai kita, yang setiap hari kita baca dan mungkin setiap hari kita hafal. Dan kita bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat juga ya bagi baginda Nabi SAW. Baik, Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 ya, atau 611 sampai 632 Masehi. Diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama kita masuk kepada pembahasan kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 49. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, dan sungguh ya kami telah anugerahi kepada Musa sebuah kitab, yakni kitab Taurat. Nah, agar apa? Agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki kaumnya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan petunjuk. Nah, kita mengetahui kisah ya yang ada pada zaman Nabi Musa, yakni Nabi Musa alaihissalam pada saat itu mendakwahi siapa? Seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Yang mana Raja Fir'aun sampai-sampai mengaku sebagai Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Nabi Musa ya ditemani dengan Nabi siapa? Nabi Harun alaihissalam yang berdakwah kepada Fir'aun. Luar biasa ya. Baik, artinya Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan juga ketika Allah memerintahkan berdakwah ya, maka Allah pada saat itu menghendaki atau menghendaki kebaikan kepada ya orang-orang yang tadi ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun hidayah tidak sampai kepada Fir'aun ya, dan pada saat itu sampai ditenggelamkan di lautan, barulah Fir'aun kemudian mengakui ya bahwasanya ada Tuhan, ya Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika roh kita sudah sampai di tenggorokan, nah itu taubat tidak lagi diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita doakan orang tua kita juga tentunya, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi kita mendoakan untuk orang tua kita. Itu adalah tadi dalil tentang nama kitab Taurat ya. Baik, kitab Taurat tadi sebagaimana kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat pada abad ke-12 sebelum Masehi ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Nabi Musa alaihissalam ya untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel ya. Jadi tepat sekali kalau kita meyakini bahwasanya kitab Taurat itu diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel saat itu ya. Nah, adapun bahasa yang yang termaktub di dalamnya adalah bahasa Ibrani. Nah, apa arti Taurat? Taurat berarti hukum atau syariat. Ya. Taurat berarti hukum atau syariat. Ya, kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk Bani Israel atau kaum Yahudi. Ya, agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Nah, baik. Ada 10 pokok ajaran ya. 10 pokok ajaran yang ada pada kitab Taurat. Di antaranya apa?
Di antaranya yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian yang ketiga adalah larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat adalah perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima adalah perintah untuk menghormati kedua orang tua. Yang keenam adalah larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh larangan berbuat zina. Yang kedelapan adalah larangan mencuri. Yang kesembilan adalah larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh adalah larangan mengambil hak orang lain. Nah, kita lihat di sini ada beberapa poin-poin yang juga menjadi perhatian kita ya. Kemudian kitab Zabur. Nah, kitab Zabur kita lihat di sini. Nah, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ya, kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, betul. Ya, kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab Zabur ini diturunkan di daerah Yerusalem, ya, yang mana kitab ini ditulis dalam bahasa Qibti. Bahasa Qibti itu seperti apa? Nah, Ustaz belum pernah membaca bahasa Qibti. Ya. Baik, kita lihat dalil nama kitab Zabur. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Nah, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, Quran surah Al-Isra ayat 55. Baik. Nah, kemudian adapun kitab Injil kepada siapa? Ya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan ya pada permulaan abad ke-1 Masehi. Ya, dengan menggunakan bahasa Suryani, ya. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya. Oke, shadaqallahul azim. Nah, artinya dia Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 30. Nah, ini adalah dalil tentang nama kitab Injil, ya. Baik. Isi kitab Injil seperti apa? Secara umum kita lihat di sini. Yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga adalah menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat menjelaskan bahwasanya kelak, ya, ada datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Yaitu siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, di samping itu juga di dalam kitab Injil, ya, terdapat juga penjelasan di kitab Taurat yang mengabarkan akan datangnya Nabi akhir zaman. Oke. Nah, kemudian kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Ya. Atau lebih tepatnya adalah pada tahun 611 hingga 632 Masehi. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan
ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia, ya. Jadi nanti sampai akhir zaman Al-Qur'an ini tetap, ya, menyeluruh, komprehensif, tetap, ya, berlaku, ya. Dan kitab suci Al-Qur'an diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, ya. Dan juga membenarkan bahwasanya ada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Qur'an. Baik. Nah, di sini kita lihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. Oke, baik. Nah, itu tadi adalah dalil, ya, tentang nama kitab, ya, yakni Al-Quran. Nah, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, ya, untuk yang mengandung kebenaran. Jadi kita meyakini bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat dan Injil. Oke. Nah, pokok kandungan Al-Quran seperti apa? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah akidah. Nah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, seperti mengesahkan Allah, meyakini malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan, ya, berperilaku mulia dan juga menghindari akhlak yang tercela. Kemudian ibadah. Nah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir adalah sejarah, nah, atau tarikh, yaitu kisah orang-orang atau umat-umat terdahulu. Dan di dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surah Al-Qasas, ya, kalau tidak salah. Nah, di mana di dalamnya juga banyak diceritakan cerita-cerita yang dapat kita ambil hikmah atau pelajaran, ya, sehingga bisa menuntun kita agar tidak berbuat seperti mereka ataupun mencontoh perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di dalamnya dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan di dalamnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Kenapa? Karena, ya, dengan kitab-kitab yang Allah turunkan itu kepada umat manusia, ya, agar menjadi contoh atau petunjuk bagi manusia itu sendiri di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala itu kan menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardh. Nah, khalifah ada pedomannya seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Quran, ya, kitab-kitab yang lainnya sebagai pedoman, ya, bagaimana menjadi pengelola bumi yang baik. Baik. Dan kitab Al-Quran sebagai kitab suci kita semua atau kitab suci umat Islam, ya. Dan ini juga boleh beberapa kalangan mempelajari kitab Al-Quran, ya, yang mana akhirnya mereka mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, ya, di dalam Al-Quran itu sendiri, yang mana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Ya. Maksudnya, sejak awal diturunkan ya sampai sekarang, Al-Quran itu dan isinya tidak mengalami perubahan, ya, baik penambahan maupun pengurangan. Ya. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya, ya, itu sudah tidak murni lagi. Ya, ada campur tangan manusia, ada kepentingan-kepentingan yang kemudian merubah isi kitab-kitab tersebut. Nah, Al-Quran ini ya tidak hanya terjaga secara tertulis ya di dalam mushaf-mushaf, ya, tapi juga Al-Quran terjaga di dalam hati dan pikiran ya para penghafal Al-Quran. Ya. Dan kalian salah satunya yang setiap harinya ya punya tekad yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Nah, para hafiz-hafizah jumlahnya jutaan dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara mereka ya yang dimuliakan Allah. Hafiz-hafizah adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung ya bagi kita atau bagi kalian, bagi orang tua kalian memiliki salah satu keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Yakni mereka yang menghafal Al-Quran ya. Hafiz Al-Quran, hafizah Al-Quran. Masya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan pian-pian seberatan dimudahkan ya dalam menghafal Al-Quran. Al-Quran itu sudah mudah untuk dihafal dan mudah-mudahan semakin mudah kalian menghafalnya. Ya, baik. Tentunya dengan tekad yang kuat juga ya, ingin menghafal Al-Quran. Murajahnya pun juga kuat. Baik. Nah, berapa lama Al-Quran diturunkan? Di dalam sejarah tercatat bahwasanya Al-Quran diturunkan ya tidak diturunkan sekaligus tapi berangsur-angsur ya. Seluruh ayat-ayat Al-Quran ya diturunkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit ya, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ya, atau kurang lebih 23 tahun ya. Jumlah surah di dalam Al-Quran ya sebanyak 114 surah dan ayatnya ya sebanyak 6.236 ayat. Ya, kalaupun ada misalkan yang menyebutkan 6.666 ayat ya. Nah, itu mungkin dalam beberapa literatur ada yang menyebutkan seperti itu, tapi yang lebih akuratnya adalah 6.236 ayat. Nah, baik, sekarang sedikit kita kembali mengenal apa itu surah Makkiyah, apa itu surah Madaniyah. Nah, ini pasti kalian udah tahu nih. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan ya di kota Mekah. Artinya ketika ayat-ayat itu turun di kota Mekah maka disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah maka disebut ayat Madaniyah. Nah, baik. Apa saja keutamaan Al-Quran? Nah, baik, yang pertama keutamaan atau keistimewaan Al-Quran itu ya adalah satu, isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan ya. Kemudian isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang ketiga susunan bahasanya itu sangat indah ya. Ada surah-surah yang mungkin kita sangat suka menghafalkannya karena ujungnya itu serasi. Misalkan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu semuanya ujungnya kan qalqalah semua tuh. Nah, jadi bagus, Masya Allah. Nah, kemudian ada yang lain sebagainya yang tidak pernah membuat kita bosan untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, baik. Kemudian membaca dan mendengarkannya
merupakan ibadah. Nah, ya, mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat dalam membaca Al-Quran, mendengarkannya juga. Ya, jangan sampai kita cuma senang dengerin lagu-lagu, apalagi misalkan lagu-lagu yang tidak kita mengerti. Ya, siapa tahu misalkan di dalam lagu yang tidak kita mengerti tadi mengandung lirik-lirik yang negatif. Naudzubillah. Jadi alangkah baiknya mendengarkan Al-Quran menjadi satu opsi, ya, hobi kita. Hobi apa? Mendengarkan murotal Quran. Hobinya apa? Baca Al-Quran. Mantap, Masya Allah. Ya, kemudian memuliakan akal pikiran manusia. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengajak kepada kita untuk berpikir, ya, berpikir atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Quran menjadi syifa, menjadi penawar, ya, penyakit. Ya, kemudian membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah, ya, yang terdahulu dan penyempurna hukum-hukumnya. Kemudian sebagai mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW yang paling besar, di mana mukjizat ini dari zamannya Nabi masih, ya, Allah tugaskan, ya, untuk berdakwah sampai nanti, ya, artinya mukjizat yang sangat lama, ya, Masya Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu. Nah, salah satu mukjizat yang bisa kita saksikan saat ini adalah secara langsung adalah Al-Quran. Nah, jadi dengan Al-Quran ini kita harus berbangga bahwasanya kita sedang membaca atau berinteraksi atau menyaksikan mukjizat, ya, Nabi Muhammad SAW, yang artinya Al-Quran. Ya, Al-Quran akan terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman nanti, dan juga memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Nah, bagaimana cara kita beriman, ya, kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran? Caranya adalah dengan kita meyakini, ya, bahwasanya kitab-kitab itu benar, ya, benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan daripada para rasul, ya, dan juga kita meyakini kebenaran isinya. Nah, bagaimana kemudian kita mencerminkan perilaku beriman kepada kitab-kitab tersebut? Ya, kita sebagai orang beriman harusnya bersikap seperti apa sebagai gambaran sebagai cerminan iman, ya, atas kitab-kitab tersebut, terutama adalah Al-Quran. Nah, di sini kita fokus kepada bagaimana cerminan perilaku kita sebagai seorang beriman terhadap iman kita kepada Al-Quran. Baik, yang pertama meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar adalah wahyu dari Allah, ya, bukan karangan Nabi. Yang kedua adalah meyakini isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun, ya. Yang ketiga, selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, ya, setiap hari dan memahami arti yang terkandung di dalamnya, ya. Buka tafsirnya kalau misalkan kita sempat, ya. Kemudian membaca Al-Quran secara benar sesuai hukum bacaan dan tajwid. Nah, ini makanya di sekolah kita ada tahsin wafa misalkan, ya. Ada jam Al-Quran, ya. Seperti itu agar bacaan kita bisa lebih bagus lagi, ya. Baik, kemudian meletakkan Al-Quran di tempat yang terhormat, ya, ya, bukan di sembarang tempat. Artinya kita menaruh Al-Quran bukan di sembarang tempat, ya. Kalau bisa kita taruh adalah di tempat-tempat yang lebih tinggi, ya. Baik, seperti itu. Nah, kemudian tidak membaca atau membawa lafal-lafal Al-Quran di tempat-tempat kotor seperti WC, kamar mandi, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Oke, Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita nih sebagai generasi muda, apa yang bisa kita amalkan daripada ajaran Al-Quran? Banyak, ya. Selain ibadah yang wajib, ada ibadah-ibadah yang lain, ya. Nanti kita coba diskusikan lagi untuk masalah ini. Kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain yang belum dapat membaca Al-Quran atau memahami isinya. Nah, kalau kita udah belajar di sekolah, kita bisa nih, misalkan kita udah dapat ilmunya, kita bisa berbagi, baik itu di YouTube, sosmed kita, dan lain sebagainya. Misalkan hari ini pelajaran kita pengen bikin konten gitu, ya, di konten sosmed kita, kita upload aja cara membaca Bismillah. Nah, baca bismillahnya seperti apa? Seperti yang diajarkan ustazah kalian.
Baik, kemudian mengajarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dengan tenang dan khusyuk ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh perilaku yang mencerminkan seseorang beriman kepada Al-Quran. Baik, lanjut ya. Kemudian persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Kitab itu apa? Nah, suhuf itu apa? Nah, persamaannya adalah keduanya itu sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul atau nabi-nabinya. Kemudian bedanya, kalau kitab itu lebih lengkap isinya ya daripada suhuf, bentuknya ya bentuk dari kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Ya, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, baik, ini yang sering kita baca dalil tentang suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, nabi yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris banyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Syed menerima sejumlah 50 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Nah, apa hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Baik, yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Kemudian pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu ya, yang mana ini bisa kita jadikan pelajaran berharga ya bagi kehidupan kita. Yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan mendapatkan atau dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Karena di dalam kitab-kitab itu dijelaskan perilaku yang baik, perilaku yang buruk. Kemudian menjadikan seseorang itu bersyukur ya atas anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi ya, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lainnya. Kemudian meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan ya, ujian, musibah, serta selalu bersyukur ya atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, sampai di sini untuk materi pembahasan bab meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman ya, meyakini keberadaan kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an, dan semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Setelah itu nanti di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ada kuis ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi slide ini. Nanti Ustadz bagikan linknya di Google Classroom atau di grup WhatsApp ya. Jadi nanti sekalian bisa mengulang-ulang materi yang telah disampaikan berikut. Baik, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dalam video ini Ustaz memohon maaf kalau banyak terdapat kesalahan ya, karena segala kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon izin ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan seksama dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ananda semuanya beserta ayah bundanya di rumah atau yang sedang bekerja. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.